Kesha, sengaja Pak panggil ke sini. Pak panggil ke sini. Kesha ada waktu kan? Ada waktu. Karena Pak ini nak cerita panjang lebar, ya, untuk membahas masalah-masalah kita berdiskusi di sini. Ada hal-hal yang ingin Pak sampaikan, yang ingin Pak ketahui dari Kesha, ya. Nah, Kesha ini kan termasuk anak yang berprestasi di kelas. Hasil belajarnya juga lumayan bagus, kemudian termasuk 3 besar di kelas itu, ya, termasuk 3 besar di kelas. Tapi kalau Pak perhatikan dari informasi yang Pak dapatkan, bahwa Kesha ini mengalami kesulitan untuk mengikuti kegiatan belajar matematika secara daring, ya. Benar Pak itu kan? Benar ya. Bisa Kesha ceritakan kesulitannya apa? Jadi kalau belajar matematika itu dalam daring itu kadang susah untuk memahaminya. Karena kan kalau lewat daring itu tidak dijelasin sedetail-detailnya seperti kalau belajar di tatap muka. Oh iya kesulitannya. Terus lagi? Ya, jadi kadang saya itu bingung dengan matematika, jadi saya coba cari rumus-rumusnya itu di Google, kadang minta bantuan di Google. Oke. Sekarang Pak masalahnya dapat ya. Jadi Kesha mengalami kesulitan ya untuk belajar matematika ya. Masalahnya udah dapat. Nah, coba kita berdiskusi sekarang ya. Kita diskusi apa akan membantu Kesha untuk supaya Kesha bisa keluar dari masalah itu ya. Panjang lebar, coba Kesha ungkapkan harapan yang ingin Kesha dapatkan dari diskusi kita ini. Sebenarnya saya ingin menaikkan prestasi saya, Pak. Prestasi hasil belajarnya ya? Nah, prestasi belajar. Terus apa lagi yang diinginkan dari hasil diskusi kita ini, apa yang Kesha harapkan? Terus ini semoga habis diskusi ini saya sudah bisa memahami matematika lebih baik dari yang sebelumnya ya, sehingga hasil belajarnya lebih bagus lagi dibandingkan dengan yang sudah Kesha dapatkan selama ini ya. Nah, jadi itu harapan Kesha dari hasil diskusi kita hari ini. Coba ceritakan masalah yang Kesha hadapi tentang masalah matematika ini. Kadang susah memahami materinya Pak kalau dari soalnya kalau dari ini kadang kan Bapak kadang tidak sempat menjelaskan ya. Menjelaskan kadang Bapak kan sibuk kan. Nah, kalau berbeda dengan tatap muka, kalau tatap muka kan dijelaskan secara langsung jadi lebih mengerti. Oke, jadi Kesha mengalami kesulitan karena kegiatan pembelajaran secara daring ini kan tidak dijelaskan secara detail seperti pada tatap muka. Jadi Kesha kesulitan untuk memahami materi itu ya. Walaupun pembelajaran daring itu penjelasannya dijelaskan melalui video pembelajaran ya, tapi Kesha masih tetap kesulitan kan? Oke. Nah sekarang tujuan Kesha kan itu, Kesha ingin supaya setelah diskusi ini Kesha dapat solusi dari permasalahan, hasil belajarnya meningkat ya. Sama seperti Pak,
Pak kan berangkat dari Pelaju, dari rumah ke Pelaju. Tujuan Pak pengen sampai ke SMP 28. Satu perjalanan Pak pengennya selama 1 jam, tidak boleh lebih dari 1 jam. Tentu kan Pak harus memikirkan, harus melihat dulu potensi diri Pak ini apa yang Pak punya untuk sampai pada tujuan tadi tepat pada waktunya. Ya, misalnya Pak siapkan motornya itu bahan bakarnya harus penuh supaya tidak macet di jalan, ya. Kemudian kalau perlu pakai mobil, itu artinya keunggulan yang Pak miliki untuk sampai ke tujuan. Nah sekarang hasil tujuan Geisha kan ingin supaya setelah diskusi ini hasil belajarnya lebih baik, ya. Kira-kira apalah yang Geisha punya untuk sampai pada tujuan itu? Kekuatan apa yang Geisha miliki supaya tujuan Geisha itu tercapai? Ini biasanya kalau saya itu suka ini baca buku gitu Pak. Tapi di buku itu, di buku pelajaran buku paket itu nggak ada Pak. Maksudnya? Berbeda dengan yang video pembelajaran itu Pak. Beda dengan video pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, ya. Jadi yang Geisha lakukan, yang Geisha persiapkan, atau keunggulan yang Geisha miliki untuk mencapai tujuan tadi, Geisha belajar secara mandiri, nak, ya. Belajar secara mandiri dari buku, ya. Selain dari itu tadi, apa lagi keunggulannya? Apa lagi yang Geisha lakukan, yang Geisha persiapkan supaya sampai pada keinginan Geisha tadi? Selain membaca buku, apa lagi? Tugas-tugas saya kemarin itu saya simpan supaya saya bisa ingat soal-soalnya dengan cara-cara menyelesaikannya juga Pak. Oh, jadi Geisha baca buku, belajar secara mandiri, ya. Selain menyimak penjelasan dari video pembelajaran dari gurunya tadi, Geisha baca buku, kemudian Geisha berlatih, nah, ya. Berlatih menyelesaikan soal-soal yang diberikan, ya. Dan soal-soal yang diberikan tadi itu disimpan untuk sebagai bahan latihan, ya, supaya Geisha ingat cara untuk menyelesaikannya, ya. Oke. Masih ada lagi kekuatan Geisha, keunggulan Geisha yang miliki untuk supaya masalah ini bisa diatasi? Tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi, ya. Jadi Geisha belajar secara mandiri, kemudian Geisha berlatih, belajar mandiri dengan menyimak video pembelajaran, dengan membaca buku, kemudian Geisha juga berlatih soal-soal, ya. Itu yang Geisha. Nah, kemudian dengan kekuatan yang Geisha miliki itu, ibaratnya kalau Pak tadi mau berjalan ke sekolah, Pak siapkan sumber daya yang Pak miliki, motor, bensin, segala macam, ya kan? Iya. Nah, sekarang Pak punya rencana bagaimana caranya supaya saya sampai ke tempat tujuan, ke SMP 28, ya. Saya berencana mau, kan banyak jalan tuh menuju ke tujuan itu, kan. Bisa lewat Musi 2, bisa lewat Musi 6, bisa lewat Ampera, ya, bisa lewat sana, kan. Nah, Pak mengatur rencana. Pak lewatnya Musi 6 karena Musi 6 jalannya lebih cepat, lebih pendek, lebih singkat dibandingkan dengan jalan lewat Musi 2, dibandingkan lewat jalan Ampera. Itu namanya rencana, ya. Pak harus lewat jalan Musi 6. Nah, sekarang dengan kekuatan, dengan potensi yang Geisha miliki tadi, kira-kira apa rencana yang akan Geisha lakukan? Dengan Geisha kan belajar secara mandiri, ya, itu kekuatan Geisha. Geisha orangnya mandiri, Geisha orangnya ulet, ya, terbukti dengan belajar secara mandiri, dengan berlatih secara mandiri, itu namanya potensi diri, nak, ya. Geisha orangnya ulet. Nah, apa yang akan Geisha lakukan? Rencana apa yang akan Geisha lakukan dengan kekuatan Geisha tadi, potensi Geisha untuk supaya Geisha sampai pada tujuan yang Geisha miliki tadi? Ya, rencananya ini saya pengen lebih mempelajari matematika, seperti ikut les supaya ini lebih paham. Dan saya ini pengen ikut les matematika, tapi karena ada corona ini, jadi
nggak bisa. Oh iya itu ya. Oh jadi rencana Geisha, Geisha ingin meningkatkan lagi pemahaman Geisha tentang matematika ini, bukan hanya di kegiatan belajar di sekolah, tapi juga di luar ya, dengan mengikuti les tambahan ya, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan belajar yang lainnya ya, yang di luar daripada kegiatan sekolah ini ya. Tapi nggak bisa. Tidak bisa. Masih ada lagi rencana yang lain selain dari itu? Nggak bisa. Jadi rencananya mau ikut les ya, mau ikut les. Kalau memungkinkan ya akan mengikuti kegiatan belajar tambahan di luar ya, untuk supaya lebih paham ya terhadap masalah matematika itu. Nah, itu rencana Geisha nak ya. Kapan rencana itu akan Geisha lakukan? Belum tahu sih Pak, tapi gara-gara corona ini nggak bisa. Tidak bisa melaksanakannya ya. Tergantung orang tua saya Pak, mau kapan. Nah, sekarang karena ini belum bisa dilaksanakan, maka rencana apa yang Geisha lakukan selain dari rencana itu? Itu kan belum bisa dilaksanakan. Apa rencana Geisha yang lain? Ya, kalau kuncinya pintar itu pasti kuncinya itu rajin belajar itu Pak. Rajin belajar. Iya. Jadi belajarnya bagaimana nak? Ya, seperti ini lewat buku, lewat video pembelajaran, terus Cari-cari di Google juga di ada Google. rumusnya. Oke, itu ya nak yang Geisha lakukan. Jadi untuk sementara rencana Geisha ini karena sekarang sedang corona, jadi belum bisa dilaksanakan. Maka rencana Geisha yang selanjutnya adalah belajar secara mandiri di rumah dengan mempelajari buku-buku, mempelajari video-video pembelajaran ya. Oke, bagus itu ya. Kemudian siapa saja orang yang bisa membantu Geisha untuk kan setiap rencana kan pasti ada hambatan kan, seperti Pak misalnya, Pak berencana mau lewat Musi 2, mau lewat Musi 6 untuk sampai ke Gandus karena menurut Pak itu lebih cepat sampai. Nah di dalam perjalanan kan pasti ada hambatan kan, ada macet, ada mungkin apa ya, mungkin kemungkinan mungkin bisa pecah ban dan lain sebagainya. Nah Geisha juga seperti itu kan, rencana Geisha ingin seperti ini, ingin belajar mandiri, kemudian ingin berlatih melalui video pembelajaran. Siapa yang bisa membantu Geisha untuk mendukung rencana ini? Jadi misalkan dari mereka, nah pasti namanya belajar itu pasti ada salah-salahnya. Jadi saya sukanya meminta orang tua untuk mengawasi atau membantu. Oh, jadi orang ada tua ya. beberapa soal yang saya tidak mengerti, saya minta kasih tahu rumusnya karena orang tua saya ini guru juga. Oh, orang tuanya guru juga. Ya. Orang tuanya guru di mana nak? Ini orang tua saya, kalau mami saya itu guru man 3. Man 3 ya. Terus kalau ini kami saya itu dosen Pak. Dosen ya. Dosen Oh, PGRI. dosen PGRI. Iya. Oke. Oh, jadi Geisha dibantu oleh orang tua ya. Iya. Ada lagi yang bisa membantu Geisha selain orang tua? Ya nggak ada sih. Nggak ada. Jadi kalau Geisha mengalami kesulitan untuk menjalankan rencana ini, Biasanya. menjalankan rencana ini, misalnya ada orang-orang tua yang mengingatkan, yang membantu Geisha, ya. Tua. Misalnya Geisha lupa kan belajar, Geisha lupa belajar, ada orang tua yang mengingatkan. Kalau Geisha menemui kesulitan, ada orang tua yang membantu. Baik, bagus nah ya. Selain orang tua siapa lagi yang bisa membantu Nggak Geisha? ada sih, Pak. Ya, betul. Nggak ada lagi. Geisha anak tunggal. Kan ada adik. Ada adik. Oh, Geisha anak pertama ya. Iya, adik kelas 1. Adiknya kelas 1 SD. kelas 1 SD. Oke ya. Oke. Jadi cuma orang tua yang bisa bantu. Oke ya. Ya Pak, senang sekali Geisha ya. Jadi ada orang-orang yang bisa membantu rencana Geisha, membantu keinginan Geisha dalam menyelesaikan masalah ini nah ya. Nah, ayah Geisha jangan segan-segan meminta bantuan dengan orang tua, dengan itu ya, diingat orang tua. Kalau orang tua lupa, tolong sampaikan lagi nak ya, ayah atau bunda, tolong kalau Geisha lupa, tolong diingatkan, dibantu nak ya. Tolong diingatkan Geisha gitu ya.
Oke, baik Nak ya. Jadi masalahnya sudah dapat, Bapak sudah dapat. Geisha ingin supaya hasil belajar matematika lebih meningkat. Rencana Geisha adalah dengan belajar secara mandiri untuk saat ini, ya, belajar dari buku, dari video-video pembelajaran. Nah, ada orang-orang yang bisa membantu Geisha kalau Geisha mengalami kesulitan untuk menjalankan rencana itu. Nah ya, jaga komitmennya, terus semangat belajar. Yakinlah pada waktunya nanti Geisha akan memetik hasilnya lah ya. Nah, keberhasilan itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi kalau prosesnya baik, maka hasilnya juga pasti akan baik. Ibarat tanaman, kalau tanaman itu dirawat dengan baik, nanti akan berbuah dengan baik juga, ya sesuai dengan diharap. Jalankan rencana itu, jaga konsistensinya, ya tunggu keberhasilan nanti akan Geisha nikmati. Makasih Nak ya, sudah sama-sama dengan Pak di sini, sudah cerita-cerita dengan Pak senang sekali. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi ya. Maaf ya, terima kasih. Silakan ke kelas ya. Tidak mau minum ini, mau minum tidak apa? Pak minum.